95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai 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 pendengar. Balik lagi bersama saya Gilang Gemilang di acara obrolan kita RRI Belitung. Edisi Kamis 21 Agustus 2025. Nah pendengar dimanapun kalian berada, kali ini di tema obrolan kita pada siang kali ini yaitu Liga Tari Production berkarya, berbudaya, dan berdaya. Nah, pendengar, kita ngobrol bersama Liga Tari Production. Itu adalah sebuah sanggar tari yang tidak hanya aktif menari ya, tapi juga terus berkarya, berbudaya, dan juga berdaya. Nah, kita juga bakal tahu nih pendengar, bagaimana sih cara Liga Tari itu untuk melestarikan seni gitu ya, seni budaya di tengah gempuran era modern kayak gini, dan juga bagaimana cara Liga Tari itu untuk menciptakan gerakan tari yang luar biasa banget, keren ya, dan juga apa aja aktivitas dari Liga Tari, dan juga sekaligus bagaimana cara Liga Tari memberdayakan generasi muda yang percaya diri dan juga mencintai budayanya. Nah, pendengar, kali ini di topik ini ya, kita akan bersama-sama membahasnya bersama dengan Kak Bella Asmanabila selaku founder Liga Tari Production. Halo Kak Bella. Halo. Nah, Kak Bella tidak hanya sendiri, tapi juga di sini ada Denny Apriansa selaku coach Liga Tari Production. Hai Denny. Halo Bang. Hai, wah, thank you so much ya kalian udah datang banget bersama kita buat ngobrol bareng gitu. Aku juga Kak Bella ngeliatin Instagramnya Liga Tari ya, aktivitasnya memang luar biasa banget ya. Alhamdulillah. Memang bagus banget ya. Dan juga Kak Bella, Denny dan juga pendengar ya, aku ada informasi buat kalian bahwa siaran ini dapat disiarkan dan juga pendengar dapat berpartisipasi melalui WhatsApp kita di 081367255502. Jadi buat kalian yang mau nanya gitu ya, yang mau sharing gitu, atau ada orang tua nih mau tanya gimana sih cara join Liga Tari gitu ya, itu bisa banget ke WhatsApp kita, nanti akan dijawab langsung oleh Kak Bella dan juga Denny ya. Nah oke, Kak Bella, kita ngobrol sama Kak Bella dulu kali ya. Boleh. Kak Bella boleh dong perkenalan sama kita gitu. Kak Bella founder dari Liga Tari, terus juga Liga Tari itu apa sih gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Bella Asmanabila, dipanggil Kak Bella, biasanya Coach Bella dari anak-anak Liga Tari. Nah, saya sebagai founder Liga Tari, di sini saya mengambil nama dari Liga, yang dari bahasa Belitung artinya itu gesit atau bergerak dengan cepat. Karena ketika kita memacu diri untuk bergerak dan bisa berinovasi selalu, kita akan membawakan diri kita terus berkarya. Kemudian Liga ini juga saya terinspirasi dari guru saya yang dari SMA yang menuntun saya, Ibu Surdia. Nah, Liga inilah yang menjadi nama kata yang sangat melekat pada komunitas kami. Nah Kak Bella, itu tadi kan awal mulanya ya, kenapa milih namanya Liga. Jadi itu Liga sendiri itu di arti bahasa Belitung ya? Iya betul, gesit. Artinya gesit. Nah untuk visi misinya nih Kak Bella, apa sih Kak Bella awal mula cerita kenapa didirikan Liga gitu, terus apa yang melatar belakangi Kak Bella untuk mendirikan Liga itu? Oke, jadi cerita sedikit. Dari tahun 2021 ada 3 faktor yang saya membuat kenapa komunitas ini berdiri. Faktor pertama, saya memang kuliah di suatu pendidikan Institut Seni Indonesia Yogyakarta selama 4 tahun. Dengan ini saya sangat berkewajiban untuk terus memberikan ilmu dari saya pada generasi selanjutnya agar tidak terputus ilmu yang telah saya pelajari. Faktor kedua ini adalah kedua orang tua saya yang
terus mendorong ayo Bella untuk membuka suatu wadah ya. Jadi visi misinya itu membuat wadah berkesenian, terus memberikan ruang untuk anak-anak dalam mengasah kepercayaan diri, mental, hingga beraktivitas secara raga, hingga anak-anak pun kesehatan dalam memacu kepercayaan diri dan tumbuh kembang anak terus terjalin dalam suatu ruang tersebut hingga terbentuklah komunitas Liga Tari ini. Dan ketiga ini adalah faktor teman-teman, orang tua dari anak-anak itu sendiri. Nah, cerita sedikit, ada juga namanya Pak Refzan dari Dinas Kebudayaan. Memang beliau itu yang dari saat saya kuliah banyak riset dan menjumpai beliaulah yang mensupport Bella untuk terus membuka ruang agar generasi muda yang berbudaya itu terus tetap meluas. Benar, berarti Kak Bella dengan latar belakang background pendidikan yang memang benar sesuai ya, lulusan ISI Yogyakarta ya. Yes, betul sekali. Dan juga ternyata kita bisa tahu di sini pendengar bahwa di balik Kak Bella ini ternyata banyak banget support system yang baik ya Kak Bella ya. Betul. Jadi tidak hanya orang tua, teman, lingkungan, bahkan pihak pemerintah juga mendukung ya. Yes, betul sekali. Itu luar biasa sih Kak Bella ya. Apalagi kan kita dapat melihat di sini memang benar-benar regenerasi ya, biar budaya kita itu tidak hilang gitu ya. Benar-benar. Nah itu bagus banget sih Kak Bella. Nah Kak Bella, bicara kita soal dampaknya nih gitu ya dari didirikannya Sanggar Tari Ligat gitu. Menurut Kak Bella sendiri apa sih Kak Bella itu makna dari tema kita hari ini, berkarya, berbudaya, dan juga berdaya? Menurut Kak Bella apa maknanya bagi Ligat sendiri? Ya, dari 3 kata indikator dalam tema ini memang sangat erat kaitannya ya. Berkarya, di mana kita dipacu untuk terus berkreatif, berinovasi, pembaruan, modifikasi hingga menjadikan suatu proyek baru dan mengasah membaca pasaran isu, fenomena ataupun kondisi saat ini. Dengan berkarya saya percaya bahwa seorang seniman akan terus melanjutkan kesenimannya untuk terus tidak mati hingga senimannya tidak lagi putus dengan tengah jalan seperti itu ya, dengan jadi lanjut terus ya. Dengan berkarya itu bagaikan kita melahirkan satu karya atau satu anak yang harus kita jaga dan akan mendampingi kita pada saat masa depan dalam dunia keseniannya. Benar, itu luar biasa sih itu. Itu tidak akan lepas. Jadi satu karya itu akan terus mendampingi kita di setiap momen di masa depan. Benar, tidak lekang ya. Iya. Nah itu tadi berkarya. Kalau untuk berbudaya berdayanya itu sendiri gimana tuh Kak Bella? Nah kalau berbudaya ini memang dalam berkarya itu kan ada kreativitas, inovasi yang terus kita buat, tapi tidak meninggalkan dalam landasan nilai-nilai leluhur, kemudian adat istiadat, etika, budaya yang harus kita jaga, sehingga berbudaya pada konteks ini memang lokasi kita Melayu ya, kita sangat erat dengan Islami. Nah ini sangat saya kaitkan dengan berkarya dan berbudayanya. Benar. Lalu terakhir itu berdaya. Nah, di mana ketika kita berkarya dan berbudaya, kita sama saja sedang menyiapkan sosok-sosok individu ataupun misalnya penari, ataupun orang yang di belakang layar seperti tim artistik, tim kreatif itu sedang menyiapkan individu-individu yang tangguh, yang mandiri, yang kreatif, hingga kemudian menjadilah sosok-sosok yang berdaya itu. Misalnya nih, saya sedang saat ini membawa sebenarnya ini awalnya mula Denny ini adalah anak murid saya. Oh luar biasa ya. Iya, Tapi
Kak Bella itu jangan di-spill dulu, ya itu luar biasa sih. Tapi itu Kak Bella itu luar biasa loh Denny ya. Apa awalnya itu pendengar udah kita dengerin ya, awalnya muridnya sekarang coach ya. Itu salah satu contoh nyata dari berdaya yang telah Liga terapkan ya. Itu luar biasa ya. Nah, tadi kan Den udah di-spill dikit-dikit nih sama Kak Bella ya. Bahwa cerita awalnya itu kamu bergabung di Liga Tari itu kan awalnya murid ya. Iya. Terus sekarang jadi coach juga. Boleh nggak cerita lebih dalam lagi gitu dengan pendengar kita? Oke, jadi pertama-tama itu awal masuk bergabung sama Liga itu di saat pagelaran Liga ke-5. Nah, di situ Ibu Bella mempercayai aku buat jadi kru. Nah, di situ aku membantu dari awal sampai akhir, melihat pertunjukannya. Nah, dan di situ aku berpikir, kenapa aku gak masuk sanggar aja ya? Kan itu idaman aku dari dulu. Nah, jadi aku berupaya, akhirnya di bulan Januari 2024 aku masuk di kelas Liga Tari. Nah, di situ aku awalnya minder karena aku masih kaku, masih baru lah dalam dunia tari kan. Nah, jadi tapi aku berusaha buat nyimbangin sama anak-anak yang lain. Nah, terus juga seiring berjalan waktu aku belajar dari pola tubuh, belajar penciptaan karya sama Bu Bella. Nah, akhirnya aku bisa sampai sekarang. Luar biasa ya, Ibu Bella memang benar-benar luar biasa dalam merekrut gitu ya, memilih, dan juga ini nggak terlepas dari kemauan Denny sendiri ya. Benar. Dan juga itu berarti awal mulanya pertama pada saat tahun pagelaran ke-5 itu jadi krunya dulu ya Kak Bella ya. Jadi kru, terus juga Denny ngelihat kayaknya asik nih gitu. Asik. Dan juga aku ada bakat nih di sini gitu ya. Nah, sejauh ini Den, kamu udah berarti berapa tahun di Liga sebagai coach? Kalau jadi coach itu baru matengnya itu di 2 semester, 1 tahunan. 1 tahunan ya. Iya. Tapi luar biasa loh. 1 tahun murid, 1 tahun coach. Iya, benar hebat loh itu. Nah, itu juga luar biasa sih, salah satu bentuk nyata dari berdayanya Ligat ya. Jadi tidak hanya berkarya, berbudaya udah pasti udah jelas, dan juga berkarya ya, berdaya gitu. Nah Den, sama kamu 1 tahun sebagai coach nih ya, ada nggak sih tantangan gitu dalam melatih siswa-siswanya gitu? Karena kan kita tahu ya sekarang ya Den, apalagi kan di era modern, era digital kayak gini, biasanya anak-anak kan mudah ke distract sama gadget ya Kak Bella ya. Nah itu gimana Den tantangannya? Nah, tantangannya sih itu bagaimana kita membuatnya menjadi menarik. Sekarang kan di era gempuran teknologi, jadi kita harus membuat strategi buat agar anak-anak yang kita ajar itu bisa menjadi menyenangkan, seru, dan tidak berhalang sama gadget. Benar. Berarti proses pembelajaran di Liga Tari ini semenyenangkan itu ya Kak Bella ya. Menyesuaikan era saat ini. Benar. Nah Kak Bella, boleh dong share sama kita gitu, Liga Tari ini ada kelas apa aja, dan juga mulainya itu dari umur berapa nih? Oke, jadi kalau di kelas Liga Tari ini kelasnya banyak ya. Ada kelas dancing kit atau kreasi anak yang biasanya umurnya itu dari umur 3 tahun sampai 7 tahun. 3 sampai 7 tahun itu? Ya, itu melatih mungkin pengenalan anatomi tubuhnya ya, di mana kanan, yang mana kiri. Itu memang kalau di kelas ini butuh ekstra kesabaran, fokus, konsisten dalam melihat coachnya. Itu juga adalah peran penting untuk coach. Lalu ada kelas tradisi Melayu, di mana kelas tradisi ini umur yang anak-anaknya itu dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. 7 sampai 10 tahun. Ya, mereka mempelajari ya tari-tari tradisional yang ada di Belitung dulu, karena memang basicnya setiap mempelajari tari di Liga harus mengenal dulu
tari-tari yang ada di tempat kita sendiri. Benar. Tari selamat datang, tari sakakur siri, tari bira-bira pinang, nah tari negeri dasar pelangi yang mudah kita jumpai dan banyak kita temukan dalam pertunjukan-pertunjukan di Belitung ini. Benar. Lalu yang ketiga itu ada tari kreasi Melayu. Tari Nah, kreasi Melayu. lanjutan dari tradisi. Ketika sudah mempelajari tradisi, mereka dikembangkan untuk mempelajari lagi Melayu yang dikreasikan itu seperti apa sih, apa aja sih yang bisa mereka dapatkan di gerak-gerak Melayu tapi yang lebih dimodifikasi lagi. Nah, umurnya biasanya dari 10 sampai 13, 14. Oh, udah ada agak lebih tinggi ya Agak umurnya. lebih tinggi. Lalu setelah kreasi Melayu ada kreasi daerah. Setelah mempelajari secara matang tari-tari yang ada di Melayu, baru mempelajari tari daerah luar, yaitu ada Aceh, Jambi, Lampung, Palembang, Bali, Jawa, bahkan Sulawesi, dan dari ujung Sabang sampai Merauke kami coba untuk terus belajar dan terus berinovasi tarian-tariannya. Luar biasa ya, berarti dari Melayu terus ke daerah seluruh Indonesia tuh. Yes. Ada lagi lanjutannya. Ada lagi. Ada. Kelas apa tuh Kak Bella? Setelah tari kreasi daerah ada namanya kreasi remaja. Nah, di kelas ini anak-anak setelah lulus dalam pelajaran tradisinya, tradisi Melayu hingga tradisi yang ada di Indonesia, anak-anak mempelajari tari modernnya. Ya, dimana itu tari yang mungkin bisa memacu kepada kontemporer. Oh, kontemporer. Ya, mempelajari tari-tari yang membaca isu saat ini, fenomena saat ini dengan gerak-gerak yang kekinian, Benar, inovasi dan mungkin lepas pada tradisinya. Setelah itu ada lagi. Lanjut sampai saat di tahun ini, mungkin baru tahun ini, semester ini sudah berjalan kelas komposisi. Modern dance ada. Modern dance ada juga, luar biasa. Nah, Udah itu kelas apa modern lagi? dance lalu komposisi tari. Komposisi tari itu apa sih Kak Bella? Komposisi tari itu di mana anak-anaknya setelah selesai dalam lulus dalam membaca, mengimitasi hingga menganalisis tari, mereka diberikan pembelajaran membuat suatu karya tunggal untuk dirinya sendiri hingga dapat mempresentasikan dan menampilkan karyanya sendiri. Wow. Jadi setelah belajar menari hingga belajar menjadi koreografernya. Luar biasa ya, berarti jadi semuanya itu ada wadahnya gitu ya. Di Ligat ya ada tahapannya, mulai dari umur 3 tahun pertama mengenal dulu, terus udah dari situ naik lagi ke belajar tarian Melayu, daerah kita ya, Belitung ya. Betul. Terus naik lagi daerah seluruh Indonesia gitu, terus naik lagi ke modern, kontemporer ya. Itu luar biasa sih Kak Bella. Nah, Kak Bella berarti ini dipacu anak-anaknya untuk menciptakan gerakan tari juga ya? Yes, menciptakan gerak-gerakan mereka yang mereka sukai dan mereka analisis sendiri. Luar biasa ya, jadi tidak hanya diajarin cara menari, tapi juga diajarin cara menciptakan gerakan tariannya. Nah itu kan agak lumayan ya Kak Bella ya. Nah itu gimana sih Kak Bella cara Ligat sendiri itu untuk menjaga semangat berkarya di rutinitas yang padat gitu, apalagi kan anak muda ya Den ya, apalagi kan anak-anak gitu atau remaja kan biasanya moodnya kan yang turun ya. Nah itu gimana tuh Kak Bella untuk menjaganya? Nah karena saat ini kan anak-anak mood swing ya. Iya, mood swing gitu. Kadang mau, kadang enggak. Aku sih terus mengajak dengan cara ayolah kita lihat dulu videonya, berikan tontonan, referensi dari misalnya mungkin di YouTube, kemudian mengajak mereka datang ke suatu pertunjukan, terus jadi ada dorongan dan motivasi untuk mereka terus berkarya dengan memberikan sambil memberikan tontonan, sambil menyelip-nyelipkan ilmu-ilmu komposisi tarinya, bagaimana kita akan gerak-gerak itu bisa loh kita lihat aja, tapi kita langsung bisa bikin gerak
namanya itu rangsang visual. Oh, rasa visual. Iya, Heeh. kita lihat pemandangan pantai yang cantik misalnya, kan Belitung kan cantik ya pantainya. Bener-bener. Nah, kita bisa dong kita lihat, ada batu, gimana sih bentuk batu, tekstur batu, pohon kelapa yang bergoyang. Nah, itu akan bisa menjadi suatu tarian. Selain visual, kita bisa dengar. Mungkin kita bisa dengar rangsang audio hujan yang rintik, hujan yang deras, itu bisa menjadi, atau petir, itu bisa menjadi suatu karya tari. Tidak hanya dua itu, tapi kan kita punya panca indera 5 ya. Iya, benar-benar. Penciuman, perasa, peraba, itu bisa kita tangkap sendiri dengan diri kita sendiri hingga mendapatkan suatu gerak-gerak baru. Luar biasa loh liga tari ya. Jadi dari semua panca indera ini bisa melahirkan gerakan-gerakan tarian yang baru. Iya, kita mengenal diri kita sendiri, lalu lingkungan kita hingga menciptakan suatu gerak. Itu luar biasa sih. Nah, ini kan pasti agak riskan gitu. Terus juga kesabaran kita juga dilatih gitu ya. Sebagai coach nih Den, kita ke Denny lagi ya. Kan sebagai coach itu Den, kesabaran kita kan pasti dilatih banget ya, apalagi ini anaknya umur 3 sampai 7 tahun gitu. Dan juga yang pastinya harus ada kedisiplinan tuh dalam belajar. Nah, untuk Denny sendiri itu bagaimana sih Den proses melatih di Liga Tari itu untuk melahirkan penari yang disiplin gitu ya, yang cekatan dan juga yang luar biasa tuh kayak gimana Den prosesnya? Untuk Denny sendiri itu lebih menekankan dengan teknik. Oke, jadi kita mengajar gitu, kita ajarkan gerakan dengan tekniknya. Nah, jadi ada beberapa anak yang nggak bisa, ini kita latih terus. Walaupun satu yang salah, kita ulang semuanya. Jadi cara pengajaran Denny sendiri begitu. Jadi nanti dicoba nih presentasi. Nah, walaupun ada yang salah harus ulang dari awal. Karena kita itu harus bikin suatu kelasnya itu jadi kompak. Nah, tekniknya itu sama. Nah, jadi kalau misalnya ada 5 nih, satu salah, ulang semua gitu ya. Itu bagus sih, apalagi dia meningkatkan ya penghafalannya. Benar-benar. Nah, Kak Bella dan juga Denny ya, kita jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di studio kita ya. Kita mau istirahat dulu sejenak. Kita dengarkan info berikut ini ya. Tetap di RRI Pro 1 Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Aduh ya Allah.
95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar, balik lagi bersama dengan saya Gilang Gemilang di acara obrolan kita RRI Belitung. Nah teman-teman pendengar dimanapun kalian berada, tadi kita sama ya, tadi kita udah ngebahas bersama Liga Tari dengan tema kita pada siang kali ini, yaitu Liga Tari Production, berkarya, berbudaya, dan juga berdaya ya. Tadi kita udah dengerin Kak Bella dan juga Denny sharing bersama kita ya. Nah, buat pendengar, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya ya atau mau berpartisipasi bersama kita, itu bisa banget ke WhatsApp kita di 0813-6725-5502 ya. Dan juga selain bisa didengarkan di 95,5 FM, kita juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Nah, kita balik lagi bersama Kak Bella dan juga Denny. Kak Bella, tadi kan Kak Bella udah sharing nih gitu soal Ligat ya, awal mulanya, terus juga visi misinya juga gitu. Nah, boleh dong Kak Bella sharing lagi bersama kita terkait soal strategi ya. Kita pengen tahu sih strategi apa yang Liga Tari ini lakukan gitu ya untuk melestarikan budaya lokal dan untuk menarik minat generasi muda gitu. Karena kan sekarang kan banyak daripada nari budaya, mending aku nari ini aja deh, K-pop gitu. Tapi kan ada ya di Ligat, ada ya di Ligat ya gitu. Nah itu gimana tuh Kak Bella? Nah, strategi yang Ligat pakai saat ini adalah kita betul-betul mengimbangi ya era digital saat ini. Nah, saat ini ketika kita membuat suatu karya ataupun kita menarikan tari tradisional dengan kita membuat video, dalam satu video tersebut bakal cepet ya viralnya ya, FYP-nya ya, apalagi dengan kita upload di media sosial dari TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Nah, saya mungkin baru beberapa bulan ini menggait lah ya, mengajak teman-teman yang betul-betul intens dalam mode digital ini ya, dalam media publikasi. Nah, di Ligat ini mungkin ada 3 orang yang bisa membantu saya dalam membranding di Ligat ini agar tari-tari tradisional bisa kita sebarluaskan dan anak-anak bisa mencapainya, mencakup. Misalnya ketika main handphone pun mereka kontrolnya ada. Iya benar. Terus saya sodorkan dari video di YouTube, misalnya mereka lagi latihan nari nih, atau kita bikin video nari nih di luar, nggak mesti di studio aja kan, di luar, di alam, di danau, di pantai. Kak Bella selalu Kak Bella videokan, Kak Bella publikasikan, kemudian Kak Bella tontonkan agar rasa apresiasi kepada mereka, rasa bangga terhadap capaian yang mereka dapatkan, terus mereka dapatkan hingga banyak apresiasi dari orang tua, teman-teman, dan hingga mereka memupuk rasa cinta dan cinta kasih kepada tari-tari dan budaya-budaya Indonesia. Benar. Berarti sekarang itu digital juga ya? Iya. Jadi walaupun belum sedikit belajar. Tapi itu udah luar biasa loh Kak Bel. Karena kan aku juga for information ya guys, aku juga follow ya akun Instagramnya itu ya. Apa nama Instagramnya biar pendengar kita follow nih Kak Bella? Ya, Instagramnya Ligat Production. @Ligat Production. Itu luar biasa sih. Di TikTok, di Instagram, silahkan kalian follow. Di YouTube. Di YouTube juga ada. Ya, dan juga aku lihat itu project terbarunya itu tentang 17 Agustus ya, yang nari ya. Yes. Itu luar biasa banget sih. Dan juga nih Kak Bel, ya. Strategi tadi kan untuk melestarikan budaya lokal tadi dengan cara mengenalkan gitu ya di era-era digital. Nah, sekarang kita ke Denny nih. Den, kamu kan sebagai anak muda ya. Sekarang masih sekolah kelas berapa? Kelas 12 SMA. Kelas 12 SMA ya. Itu luar biasa loh Kak Bel ya. Ini memang regenerasi di Ligat ini memang benar-benar nyata dan juga ada ya.
Nah itu gimana sih Dan cara kamu gitu ya untuk apa namanya mengajak teman-teman gitu atau mengajak lingkungan gitu buat cinta dengan budaya gitu khususnya di tari ya itu gimana Den? Oke, jadi dengan kita mengumpulkan anak-anaknya kan contohnya di sekolah nih, di Semansa. Nah, itu kan sekarang ada 20-an yang ikut ekskul. Nah, berhubungan anak cuma 20 kan itu semuanya terpaku sama gadget kan? Benar. Nah, jadi makin kelamaan makin mengurangi yang ekskul. Nah, jadi saya tanya, apa nih yang kalian mau? Nah, misalnya sama Bu Bella tadi yang katanya bikin konten. Nah, jadi aku ngajakin anak-anak itu buat bikin konten. Nah, alhamdulillah mereka mau dan tahun kemarin itu setelah itu kami bikin konten dan akhirnya kami bikin karya tari Nusantara. Nah, itu antusiasnya semangat banget anak-anaknya karena perpaduan antara tradisional sama modern aku gabungin jadi satu. Jadi memang nggak boring gitu ya cara kamu juga luar biasa sih buat gabungin itu ya. Dan biasanya nih Den, apa namanya respon dari teman-teman sekitar kamu tuh gimana? Responnya sih mereka suka banget karena selain tradisi tadi anak-anak yang teman-teman yang lain juga suka banget sama modernnya gerakan modern itu setelah dikreasikan. Jadi responnya juga positif ya dan juga bagus ya. Nah guys, buat kalian misalnya mau tanya-tanya nih sama Kak Bella dan juga Denny, itu bisa banget ke WhatsApp kita. Dan juga kita juga lagi live di TikTok juga nih by the way Kak Bella Denny ya. Jadi buat kalian yang lagi nonton live kita boleh banget tulis aja di kolom komentar ya. Kalau mau nanya gitu ya, mau tanya. Nah soal kegiatan gitu atau misalnya mau nanya soal cara gabung itu bisa banget buat kalian tanya-tanya sekarang ya. Nah Kak Bella, apa sih Kak Bella aktivitas selain belajar ya, selain belajar apa aktivitas Liga Tari itu yang bisa memacu kepercayaan diri dari siswa-siswa Liga Tari? Untuk saat ini kan kita for information ya. 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu kita melakukan 17 Agustus di alam ya. Iya benar. Di Batu Mentas, tepatnya di lokasi alam sungai yang sangat dekat dengan hutan. Nah, anak-anak di sini untuk melatih kepercayaan dirinya, kami para coach membuat suatu rangkaian kegiatan dari mereka mempresentasikan hasil pembelajarannya di depan teman-teman semungkin biasanya kan latihannya per kelas ya, nggak bertemu dengan kelas-kelas lainnya. Nah, ketika di kegiatan kemarin di rekreasi alam Batu Mentas kemarin, mereka berkumpul semua yang biasanya cuma 15 orang per kelas, ini mereka 50, tapi sebenarnya itu muridnya, jumlah murid saat ini tuh udah 125 100 lebih berarti ya? Iya, yang datang, tapi yang bisa datang ikut kegiatan kemarin cuma 50 orang. Nah, pada kegiatan kemarin mempresentasikan hasil pembelajaran selama satu bulan. Satu bulan itu? 1 bulan dulu. Mungkin tarinya belum selesai semua, tapi mereka udah all out udah percaya diri aja untuk tampil. Ya dengan support dari para coach, ayo tampil aja walaupun belum selesai tariannya, sebisanya aja. Yang penting kalian wiraga, wirama, wirasa terus kalian tuangkan dalam tubuh kalian. Lalu ada kompetisinya juga. Ada kompetisi lagi? Iya. Antar kelas atau antar gimana? Nah, kalau kompetisi ini memang kami langsung baurkan saja untuk banyak mengenal teman-teman yang lain. Walaupun tidak satu kelas, jadi lebih banyak teman, lebih banyak sahabat, lebih banyak keluarga, lebih banyak lah pokoknya ya. Mengasah kepercayaan diri dalam berkompetisi, memacu jiwa bertarung, dan mereka juga jadinya terdidik ya, terpupuk lah rasa-rasa
yang sangat mental yang kuat dan tidak pantang menyerah ketika mendapatkan kekalahan seperti itu. Nah, dengan kepercayaan diri ini kami juga setelah 1 semester selalu mengadakan pementasan. Jadi dalam 1 tahun programnya itu ada 2 kali pagelaran yang biasanya dilakukan di Gedung Nasional atau Tanjung Pendam atau di liga tersebut mengundang halayak ramai. Di sini mereka juga diuji bagaimana kalian menarikan depan orang ramai, mempresentasikan karya yang sudah 6 bulan kalian pelajari. Lalu tadi ada kegiatan di alamnya, ada kegiatan di luar daerahnya juga. Nah, Juga ada di luar daerah. ada. Itu kegiatan apa tuh, Kak Bel? Setiap tahun ada namanya perayaan Hari Tari World Dance Day di selalu di tanggal 29 April. Liga Tari sudah 3 kali dalam melakukan kegiatan ini, yang kegiatannya itu di luar Belitung, mengajak anak-anak liga dan membawa ke suatu misalnya perayaan di Indonesia itu ada di 3 titik, Bali, Jakarta, Yogyakarta. Di tahun pertama kami membawa anak-anak ligat sebanyak 20 orang 20 orang ya, ke Solo. ke Solo. Ke Solo dan Jogja, 2 tempat itu. Pada 2022 ya. 2023. 2023 ya. Ke Solo di Institut Seni Solo. 24 jam menari, juga kegiatannya 24 jam menari. Oh iya Seni Indonesia Surakarta. Nah, itu sempat viral juga ya pada masa itu ya. Selalu karena titik kumpulnya para seniman dan pelaku seniman Indonesia itu selalu diisi Surakarta. Nah, lalu tahun selanjutnya itu kami lanjutkan ke Bali. Nah, ada perayaan Hari Tari Naluriku Menari ya judulnya ya. Iya, Di Dharma Negara Alaya Bali. Itu tahun 2024. Yes, 2024. Kami membawa sekitar 20 juga ya orang ke Bali, menampilkan suatu karya yang kami buat, betul-betul kami buat dengan budaya Belitung. Tapi dengan karya kreatif inovatif juga. Lalu tahun ini kita di Jakarta ya. Jakarta. Apa itu namanya? World Dance IWDF. IWDF. Itu udah bulan April kemarin ya? Ya, April. Jadi memang setiap tahunnya kami selalu membawa anak-anak ligat untuk tampil di kancah nasional juga, enggak di kabupaten, provinsi, di nasional pun juga. Iya. Jadi penuh harapan kepada adik-adik ligat untuk terus berlatih, kepercayaan diri diuji, kemudian bisa mempresentasikan, membawa budaya-budaya kita ke kancah nasional. Benar banget, itu luar biasa ya. Ini Kak Bel ya, apa namanya di liga itu. Jadi setiap hari-hari besar gitu ya diperingati dengan acara unjuk bakat tadi gitu ya. Yang kemarin 17 Agustus di Batu Mentas ya. Iya, ikut kompetisi, kemudian ikut perayaan-perayaan acara yang di pertemuan para raja dan di Wonosobo. Oh, itu jadi, juga. Ketika ada undangan ke kami akan lakukan semaksimalnya untuk menghadiri. Oh, itu luar biasa sih Kak Bella ya. Iya. Jadi apa namanya? Jadi memang benar-benar anak-anak ligat itu dari segi kreativitas iya, seni iya, terus juga kepercayaan diri ya, dan juga tidak hanya seputar itu aja tapi juga dibawa ke nasional ya. Itu luar biasa sih Kak Bella. For information nih. Ini Denny saat ini nih sedang melakukan persiapan juga ke FLS 3N ke kancah nasional. Jadi dia udah 2 tahun terakhir ini menjuarai FLS 3N bidang seni tari di kabupaten. Kemudian di tahun ini di provinsi juara juga. Dan ini sedang proses persiapan di nasional yang akan diselenggarakan bulan depan ya. Wah, luar biasa sih. Jadi pertemuan para penari terbaik provinsi se-Indonesia akan bertemu di sana. Luar biasa sih itu coach, bangga banget deh ini ligat ya, luar biasa. Tapi sejauh ini Den, untuk lomba itu tadi apa persiapan kamu? Persiapan itu mungkin di pembenaran dalam gerakan itu, karena setiap
perlombaan itu ada catatan masing-masing. Nah, kita kan harus membenarkan, memperbaiki apa yang kurang, apa yang perlu dimantapin lagi. Iya. Nah, jadi untuk ke nasional lagi nanti kami bakal ada pemantapan lagi. Nah, bareng teman aku yang satu karena Duet ya? di lomba ini duet. Oh, kategorinya duet ya, itu luar biasa sih gitu ya. Nah, Kak Bella, berarti ya ini kan dengan tadi banyak kegiatan nasional, banyak undangan juga, terus juga apa namanya, Denny selaku coach juga ikut berpartisipasi ya dalam berbagai macam lomba. Berarti Kak Bel, untuk dukungan dari pemerintah atau pihak swasta gitu di Liga Tari ini gimana? Nah, untuk ketika kita melakukan kegiatan, misalnya dari pementasan secara 1-2 kali per tahun dan perjalanan interaksi budaya keluar daerah, memang betul-betul sponsor utama kami sendiri dan orang tua. Dan Lalu untuk perjalanan interaksi budayanya dibantu oleh Kementerian Kebudayaan yang selalu memberikan dana fasilitas akomodasi, kemudian uang harian dan transportasi ya. Jadi ketika kita ada nih sekalian iklan sedikit ya. Boleh. Program Dana Indonesiana. Jadi untuk seluruh seniman Indonesia, jangan takut untuk berkesenian dan berinteraksi budaya ke luar daerah ataupun ke luar negeri sekalipun. Jadi setiap tahun Kementerian Kebudayaan selalu memberikan pintu terbuka kepada penggiat budaya seniman. Misalnya ada banyak programnya, yaitu ketika mau bikin karya ada namanya penciptaan karya kreatif inovatif. Dan alhamdulillah saya sudah dari 2020 hingga 2025 ketika mau bikin karya kita bisa tulis saja ya, bikin proposal. Iya, ada proposal. Apa idenya yang akan digarap, isu apa, fenomena apa, masukin aja. Nah, lalu untuk yang bikin karya itu lalu ada interaksi budaya ketika kita mau keluar daerah, luar negeri, ketika ada dapat undangan ataupun dapat undangan sudah ada poster kegiatan, masukin aja nanti di ACC. Luar biasa. Tapi kurasi ya. Iya, benar. Ya, itu luar biasa loh tetap Kak harus Bel. dikurasi. Nah, ada setahun itu selalu terbuka. Kapanpun, bulan apapun selalu ada terbuka untuk perjalanan interaksi budaya. Wow, benar. Berarti kita sebagai para penggiat seni gitu ya, buat pendengar dimanapun kalian berada di luar sana gitu ya, kalian yang bingung nih pengen berkesenian tapi dananya dari mana, itu udah Kak Bella spill bahwa pemerintah kita tuh memang benar-benar care sama kita dan juga peduli sama kita soal kebudayaan. Yes, Ya itu luar biasa banget sih. Jadi apa namanya, jadi tidak hanya kita melakukan budayanya juga, tapi kita juga disupport dengan dana gitu ya. Benar-benar 100% pokoknya. Iya ya. Ya, baik. Asal mau garap proposalnya. Benar. Mau ribut administrasinya. itu kita yang memang benar-benar kita pusing ya kalau misalnya kita bahas tentang proposal itu. Tapi nih Kak Bel, aku masih match banget sama Denny ya. Aku masih kagum banget gitu sama Denny yang berprestasi, masih muda. Terus awal mulanya sebagai murid, sekarang jadi coach lagi. Jadi jadi coachnya itu udah 1 tahun ya Den ya. Itu luar biasa sih Den. Nah selama kamu jadi coach gitu ya, selama 1 tahun gitu. Tapi total keseluruhan bergabung ke Ligat berapa lama? Itu ada 2 tahun. 2 tahun ya. 1 tahun jadi murid, 1 tahun jadi coach. Nah selama 1 tahun jadi murid, 1 tahun jadi murid lah, itu udah luar biasa banget. Ya, ini aku mau tanya nih Den, selama kamu 1 tahun jadi coach ini ya, apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi kamu sebagai coach ya? Itu apa? Pengalaman paling berkesan sih banyak sih Bang. Pertama-tama itu aku kan orangnya pemalu kan. Pemalu. Iya, pemalu. Tapi kelihatan ya. Ngomong aja ngomong aja kayak ini ya, kayak takut banget gitu. Jadi dengan aku belajar mengajar, jadi aku melatih public speaking aku sama anak-anak. Karena anak-anak itu kan susah buat dirangkul. Jadi kita harus benar-benar ngerangkul dengan tutur bahasa yang menarik lah bagi mereka. Nah, terus juga aku
ke banyak lagi. Kayak dengan bergabung di liga atau sebagai di coach ini aku banyak pengalaman. Nah, yang awalnya aku belum pernah naik kapal, sekarang udah pernah karena Naik pesawat ya. pesawat juga. Luar biasa. Karena jadi coach sering diajakin ibu kemana-mana juga. Memang Ibu Bella ini memang benar baik hati ya. Baik. Luar biasa Ibu Bella. Makanya rezekinya selalu lancar, terus baik hati gitu. Itu luar biasa sih, dan jadi kamu tidak hanya berkesannya tidak hanya di bidang seni tapi juga bidang sosial juga ya. Luar biasa banget. Apalagi memang benar tuh Kak Bel ya. Dia ini sebagai coach pasti agak gimana gitu ya. Ini anak-anaknya umur 3 tahun gitu. Karena kita kan agak sulit ya berinteraksi dengan anak ya. Gitu. Itu luar biasa banget. Nah, ini kita udah berada di penghujung acara nih Kak Bel ya. Jadi aku mau tanya sama Kak Bella. Gimana Kak Bella caranya biar pendengar kita di Pulau Belitung gini ya, atau misalnya pendengar kita di luar sana pengen ke Belitung gitu, pindah ke Belitung gitu ya, pengen anak-anaknya atau dia begitu pengen ikut untuk bergabung di Liga Tari, itu caranya gimana? Oke. Sama ini paling penting biayanya juga. Siap. Jadi untuk anak-anak yang ada di seluruh Kabupaten Belitung ya. Tapi kalau Belitung Timur jauh banget kasihan. Iya. Kalau di Kabupaten Belitung, kalian kalau mau masuk nari, latihan nari bersama Kak Bella sangat terbuka di Liga Tari, di kelas Liga Tari. Tidak banyak syaratnya. Yang penting kalian rajin, semangat, disiplin, konsisten. Benar. Dan ya punya jiwa mental yang sangat-sangat dipertaruhkan dalam dunia seni ya. Jadi ada anak-anak memang yang mungkin dipaksa juga sama orang tua, tapi nggak apa-apa kan, mencoba untuk mencari minat bakat jati diri ya. Benar. Tapi di kelas Liga Tari ini sangat-sangat menerima untuk siapapun yang ikut kelas nari. Untuk pembayarannya juga murah meriah. Murah meriah berapakah itu? Satu bulan itu cuma 150.000. 150.000. Dapat apa banyak dapatnya? Dapat pembelajaran praktek. Prakteknya disesuaikan dengan usia. Yang tadi saya sebutkan ada 6 kelas. Kemudian ada pembelajaran teori. Jadi sembari belajar praktek, Kak Bella ada satu pertemuan per bulan itu untuk memberikan teori tari, pembelajaran materi tari, kemudian ada pembelajaran make up. Make upnya juga ada. Iya, jadi di sana anak-anak tidak sekedar belajar bergerak, tapi mereka harus bisa mempersiapkan diri sebagai penari yang profesional, bisa make up sendiri, hairdo sendiri, menggunakan kostum sendiri. Nah, kalian jangan patah semangat, walaupun mungkin ada yang mau tapi belum disupport orang tuanya. Silakan kalian hubungi orang tuanya untuk orang tua, mama, ibu gitu kan. Belajar nari itu bukan sekedar belajar gerak, tapi kita belajar lebih kepada kepercayaan diri, mental, kreativitas, dan banyak hal lagi. Bukan sekedar bergerak, tapi kita banyak make up, kostum, cara menganalisis ide berpikir kita dalam membuat suatu karya tari ya. Jadi untuk para orang tua dan bunda-bunda, silakan disupport anak-anaknya, karena pembelajaran seni tari ini bukan sekadar belajar gerak, tapi belajar banyak hal tentang dunia di saat ini. Benar banget ya, dan juga menurut aku itu memang benar-benar murah meriah loh Kak Bella. Ya, itu memang benar-benar terjangkau banget ya buat para pendengar, orang tua, atau misalnya kamu sendiri yang lagi dengerin ini ya. Itu memang benar-benar terjangkau banget dengan ilmu sebegitu banyak, tidak hanya gerakan tapi juga ada teorinya juga ya. Terus juga ada belajar tentang siapkan penampilan, make up, hairdo, semuanya itu memang benar-benar luar biasa sih. Karena memang Kak Bella nggak jadi untung di sini. Semoga anak-anaknya banyak aja, banyak teruskan dari generasi ke generasi. Karena Kak Bella ini tidak hanya nyari untung enggak ya Kak Bella ya, tapi kita pengennya regenerasi biar budaya Belitung khususnya, terus juga kebudayaan Indonesia ini tidak habis gitu ya, tidak gitu.
dan tidak hilang begitu saja di tangan anak muda ya. Nah Den, ini terakhir nih buat Denny, apa harapan Denny untuk Liga Tari? Harapan Denny sih semoga Liga Tari ini menjadi wadah bagi anak-anak di Belitung terutamanya, biar anak-anak di Belitung bisa melestarikan tradisi di sini. Nah, di Sanggar ini di Liga Tari semoga bisa menciptakan karya yang luar biasa dan tetap menjadi akar budaya sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Semoga semakin dikenal tidak hanya di pulau kita saja, tetapi di kancah nasional maupun internasional. Iya, benar banget, itu luar biasa sih ya. Apalagi kan Liga Tari juga sering tampil ya. Tapi Denny pernah tampil ke mana-mana gitu? Pernah. Ke mana? Pertama kali itu ke Bali. Bali itu kan pendengar di luar sana di Liga Tari ini tidak hanya menari di Sanggar aja ya, tapi juga di luar juga ya Kak Bella ya. Luar biasa loh Kak Bella loh. Ya memang best of the best banget Liga Tari ini. Aku suka banget ya teman-teman pendengar ya. Soalnya ini kan khususnya apalagi anak muda gitu ya, untuk anak muda. Dan juga ini luar biasa banget sih kalau menurut aku. Nah, buat Kak Bella sendiri nih, ini pertanyaan terakhir ya. Yes. Apa harapan Kak Bella untuk Liga Tari 5-10 tahun ke depan? Wow. Kalau ini kan udah luar biasa banget ya. Setiap kegiatan pemerintah gitu, gitu ya. Terus juga anak-anaknya juga tidak hanya belajar benaran, terus juga ada perlombaan gitu. Nah, harapan Kak Bella untuk kedepannya gitu 5-10 tahun nanti. Oke. Harapan Kak Bella untuk Liga Tari ini semoga terus lestari, terus berjaya, terus sukses. Untuk anak-anaknya juga terus berkembang, bertumbuh, dan Kak Bella punya impian untuk mungkin saat ini kan baru ke domestik ya, membawa kalian untuk menampilkan seni budaya Belitung ke kancah nasional, mungkin lanjutnya akan ke kancah internasional. Kalian bawa kebudayaan kita dengan rasa bangga. Kak Bella sangat apresiasi kalian terus melestarikan kebudayaan kita, memberikan pengetahuan kepada dunia bahwa budaya Belitung pun sangat cantik, sangat indah, yang sangat bersejarah yang harus kita lestarikan. Kemudian Kak Bella pun berharap semoga pada saat kelas Liga Tari ini ada, saat ini kan belum ada ya, laboratorium penciptaan karya tari. Semoga nanti dari komunitas Liga Tari ini bisa berkolaborasi ke seluruh sanggar-sanggar yang ada di Belitung ini. Kita bersama-sama menciptakan suatu laboratorium tari yang khususnya mungkin di Belitung agak sulit mencari ke gerak Belitung. Mungkin saat ini Kak Bella sedang membuat proses karya tari untuk tari yang tradisional yang ada di Belitung. Jadi harapannya seluruh komunitas seni tari, sanggar bisa bersatu dan saling mendukung untuk pemajuan kebudayaan seni yang ada di Belitung. Benar banget, itu luar biasa sih Kak Bella ya. Cita-citanya mulia banget loh Den ya. Apalagi kan sekarang belum ada laboratorium tari ya. Iya. Apakah mungkin itu bisa diproposalkan? Bisa dong. Bisa ya, harusnya bisa ya. Ya. Biasa itu semangat. Iya. Administrasinya. Itu ya, apalagi sekarang dengan support dari pemerintah yang memang sudah luar biasa, care banget dan juga peduli ya, dari uang transportasi, uang harian, itu semuanya juga ada supportnya luar biasa banget. Nah buat Kak Bella dan juga Denny terus berkarya. Siap. Ya, terus juga terima kasih banyak telah mewadahi anak-anak Belitung untuk berkarya juga gitu. Kalian luar biasa banget ya. Kami yang juga terima kasih sudah diundang di RRI Radio Republik Indonesia ini dengan penuh
kami menyebarkan ya. Iya membantu benar. kami. Aduh ya ampun, terharu ya teman pendengar ya. Kita thank you so much kalian udah datang ya guys ya. Tapi nanti kita juga bakal ngundang komunitas-komunitas lain ya biar kita di Belitung ini makin Berjaya, Berjaya, kolaborasi dengan penuh. benar banget ya. Nah nanti dan juga buat teman-teman pendengar dimanapun kalian berada ya, itu tadi obrolan Bella Asma Nabila selaku founder Liga Tari Production ya, dan juga bersama dengan Denny Apriansa selaku coach dari Liga Tari Production ya. Thank you so much buat kalian yang udah dengerin, udah bergabung bersama kita ya, udah mendengarkan gitu ya. Kalau menyaksikan TV ya jatuhnya ya. Ini kan radio ya. Iya. Udah, tapi ini kita juga akan ditayangkan di YouTube by the way. Halo teman-teman Halo. YouTube. Ya nanti ini juga akan ditayangkan di YouTube. Jadi biar teman-teman dari Liga Tari siapa tahu pengen nonton lagi gitu ya. Thank you so much guys for saya Gilang Gemilang dan juga Kak Bella, Denny pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.